Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa ibu mengingatkan kepada kalian untuk selalu melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak agar kita selalu sehat dalam menghadapi kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Nah, ada yang masih ingat hari ini kita akan belajar apa? Ya benar, hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Sebelumnya, apa sih data itu? Ya, data adalah catatan atas kumpulan fakta. Adapun penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk penyajian data. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk tabel secara mandiri. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk piktogram atau diagram gambar dengan percaya diri. Materi ini ibu ambil menggunakan buku Guru Senang Belajar Matematika kelas 5 SDMI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 serta buku Siswa Senang Belajar Matematika kelas 5 SDMI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Anak-anak, setelah kita mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data tersebut. Sebelum kita mengetahui bentuk-bentuk penyajian data, ada hal yang perlu kalian ingat, bahwa data harus disajikan dengan sederhana dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain atau orang yang ingin mengetahui data tersebut. Nah, agar data pengamatan menjadi sederhana dan mudah dipahami, kita harus mengubah beberapa bentuk penyajian data. Seperti yang pertama, menyajikan data dalam bentuk daftar. Dalam menyajikan data dalam bentuk daftar, langkah yang pertama dilakukan adalah mengurutkan data sesuai dengan kelompoknya. Langkah selanjutnya, membentuk daftar sesuai dengan data yang dibutuhkan. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel. Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Tabel banyak digunakan dalam komunikasi, penelitian, dan analisis data. Yang ketiga, ada diagram gambar atau piktogram. Yang keempat, diagram batang. Dan yang kelima, diagram garis. Menyajikan data dalam bentuk diagram tujuannya adalah untuk memudahkan orang yang melihat data yang ditampilkan dalam bentuk sederhana, sehingga mudah dibaca dan dipahami. Nah, di video kali ini ibu akan membahas bentuk penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram gambar.
Jangan lupa siapkan buku catatan kalian untuk menulis poin-poin penting pada materi ini ya. Anak-anak, coba perhatikan ada berapa jumlah sapi dalam padang rumput ini. Ya, benar, ada 16 sapi. Nah, sekarang tugas kalian tulis berat masing-masing sapi dalam buku catatan kalian dan buatlah diagram, gambar, serta tabel. Apakah sudah ditulis anak-anak? Jika sudah, mari kita lanjutkan. Sekarang coba cocokkan dengan data yang ibu miliki. Apakah sudah sama? Jika belum, silahkan dibetulkan ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal tentang data, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Hal ini dilakukan agar data yang kita peroleh mudah untuk membacanya. Nah, sekarang datanya sudah berurutan. Langkah selanjutnya adalah mengubah data yang kita miliki ke dalam beberapa bentuk penyajian data. Penyajian data yang pertama adalah dalam bentuk tabel. Langkah pertama dalam menyajikan data dalam bentuk tabel adalah menentukan nilai berapa saja yang berbeda pada data yang ada. Nilai yang berbeda ada 150, 200, 250, 300, dan 350. Ini berarti ada 5 nomor data yang akan dimasukkan dalam sebuah tabel. Langkah yang kedua, kita harus membuat sebuah tabel. Dalam membuat sebuah tabel, kita cukup membuat 3 kolom saja pada data yang kita miliki. Pada kolom pertama, kita isikan keterangan nomor. Pada kolom kedua, kita isikan data yang kita miliki. Maka, pada kolom kedua kali ini, kita isikan berat badan sapi. Untuk kolom ketiga diisikan keterangan jumlah. Keterangan jumlah pada kolom ini menunjukkan banyak dari setiap satu nilai data yang ada. Langkah yang ketiga, setelah keterangan tabel dibuat, langkah selanjutnya buat baris ke bawah pada tabel. Karena kita memiliki 5 data yang berbeda, maka kita buat 5 baris ke bawah. Langkah yang keempat adalah selanjutnya memasukkan data yang kita miliki ke dalam sebuah tabel. Nah, jadi bagaimana anak-anak? Apakah dapat dipahami? Mudah bukan caranya? Penyajian data yang kedua adalah diagram gambar atau piktogram. Dalam penyajian data dalam bentuk diagram gambar, satu gambar bisa mewakili beberapa gambar. Bisa saja satu gambar mewakili 10 data, 5 data, atau bahkan lebih banyak atau lebih sedikit lagi, tergantung dari jumlah keseluruhan data yang dimiliki. Nah, berhubung data yang kita miliki sedikit, ibu membuat satu gambar sapi mewakili 2 ekor sapi, atau satu gambar sapi mewakili 2 data. Maka kolom yang kita buat berisi nomor, berat badan sapi, dan gambar. Ada yang masih ingat berat badan sapi 150 kg, jumlahnya ada berapa? 2. Berarti gambar yang mewakili berisi 1 ekor gambar sapi. Untuk 200 kg sama juga 1 gambar sapi. Untuk berat sapi 250 kg ada 2 gambar sapi karena jumlahnya ada 4. Untuk berat sapi 300 kg jumlahnya ada 3 gambar sapi karena jumlahnya ada 6 ekor.
Dan untuk berat sapi 350 kg ada satu gambar sapi karena jumlahnya hanya ada 2 ekor sapi. Nah, bagaimana, sudah dapat dipahami anak-anak? Semoga dapat dipahami ya. Nah, sebagai penugasan hari ini, sekarang coba kalian kerjakan soal pada kegiatan Asyik Mencoba halaman 218 pada buku Senang Belajar Matematika. Buatlah tabel dan diagram gambar tentang data berat badan siswa kelas 5. Cari juga siswa yang memiliki berat badan tertinggi dan terendah. Jika sudah, kirim hasil pengerjaan kalian melalui WhatsApp Ibu ya. Waktu pengerjaan tugas ini adalah 1 minggu. Semangat belajar anak-anak. Semoga sehat selalu dan diberi kemudahan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi penyajian data yang sudah Ibu jelaskan? Ibu harap kalian sudah paham ya. Jika kalian belum paham, silakan putar kembali video ini atau tanyakan langsung melalui WhatsApp Ibu. Selamat bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.